Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Irodatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di negara Thailand. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Thailand, yang mana minggu kemarin sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Yang pertama yaitu ada sistem pendidikan di negara Thailand. Di negara Thailand memiliki sistem pendidikan yang mirip seperti yang diterapkan di Indonesia, mulai dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi yang terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Thailand menerapkan lama belajar 5 tahun, di mana tamatnya setara dengan lulusan diploma 2 tahun di Indonesia. Sementara pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan lama belajar selama 3 tahun. Jadi di negara Thailand itu pendidikan vokasinya itu lama belajarnya selama 5 tahun, sedangkan pendidikan vokasi di negara Indonesia itu menerapkan hanya 3 tahun saja. Oleh karena itu, di Thailand tidak dikenal perguruan tinggi politeknik seperti di Indonesia. Politeknik di Thailand berperan sebagai institusi atau institusi yang memberikan sertifikat bagi keahlian tertentu, seperti mengelas, menjahit, dan lain sebagainya. Di Thailand juga menerapkan wajib belajar selama 9 tahun seperti di Indonesia. Namun pendidikan gratis diberikan sampai tamat sekolah menengah atas. Dan juga sistem pendidikan di negara Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Dan struktur pendidikan di negara Thailand yang secara umumnya terdiri dari 3 tahun Anuban atau Taman Kanak-kanak atau TK, 6 tahun Pratom, sekolah dasar, 6 tahun Matayom, sekolah menengah pertama dan atas, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di negara Thailand juga menerapkan keharusan bagi anak-anak untuk memulai sekolah di Pratom 1 atau kelas 1 sekolah dasar mulai dari umur 6 tahun. Walaupun tidak ada kewajiban anak-anak untuk ikut Anuban atau TK sebelum masuk SD, namun sebagian besar orang tuanya di sana mengirimkan anak-anaknya untuk masuk TK terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di negara Thailand dijalankan di universitas, di institut teknik, sekolah tinggi atau profesi, dan teknik universitas pendidikan.
Pendidikan tinggi di negara Thailand itu dapat dibagi menjadi dua institusi. Yang pertama yaitu institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, seperti universitas negeri dan swasta, institusi profesi atau teknik dan pertanian, dan sekolah tinggi pendidikan guru. Yang kedua itu ada institusi-institusi khusus yang berada di bawah kementerian lain, seperti sekolah tinggi seni, Thai, klasik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan, sekolah tinggi keperawatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang mendasar pada pendidikan tinggi yang terlihat dari meningkatnya jumlah universitas swasta dalam beberapa tahun belakangan ini. Dalam hal universitas negeri, perubahan tersebut dilihat pada yang pertama, ada universitas-universitas negeri yang telah menjadi lebih independen. Yang kedua, ada institusi yang dulunya dikategorikan sebagai rajabat atau universitas yang berkonsentrasi yang menghasilkan guru, yang sekarang ini telah berubah menjadi universitas komprehensif sehingga menawarkan program lain selain pendidikan. Yang ketiga yaitu sebanyak 35 Raja Mangala Institute of Technology yang tersebar di seluruh Thailand. Sekarang itu dibentuk menjadi 9 universitas regional tanpa merubah nama institusinya. Yang artinya setiap regional Raja Mangala Institute of Technology yang memiliki beberapa kampus. Saat ini lebih dari 2,2 juta mahasiswa yang belajar di universitas negeri dan swasta di Thailand. Angka partisipasi universitas yang telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini dari rata-rata 26% itu menjadi 40%. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena meningkatnya kesempatan kuliah akibat pertambahan universitas swasta. Saat ini ada 78 universitas negeri dan 89 universitas swasta di negara Thailand tersebut. Kurikulum nasional yang dimana di pendidikan Thailand itu memuat 8 mata pelajaran inti, yaitu ada bahasa Thai, ada matematika, sains, ilmu sosial, agama dan budaya, kesehatan dan olahraga, seni, karir dan teknologi, dan yang terakhir itu ada bahasa asing. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan integrasi budaya dan kearifan lokal sehingga konsisten dengan standar keluaran pembelajaran dengan diterapkannya wajib belajar, angka partisipasi kasar atau singkatannya itu APK untuk tingkat sekolah dasarnya cukup tinggi mencapai 98,3% untuk populasi anak yang berusia 6 tahun sampai 11 tahun di tahun 2010. Sementara APK untuk sekolah menengah pertama pada tahun 2010 menunjukkan lebih besar dari 90%, namun pada tingkat menengah atas hanya berkisar sebesar 60% pada tahun 2011. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila di dalam video ini ada tutur kata yang tidak sopan atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.